Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. kabar baru dari Timnas Indonesia, di mana market value Timnas tembus 567,95 miliar. Total nilai pasar 24 pemain Timnas Indonesia yang tampil di FIFA Series 2026 mencapai 567,95 miliar. J.I. Jazz menjadi pemain dengan nilai tertinggi 173,82 miliar, sementara Mauro Giltra berada di posisi terendah yaitu 1,30 miliar. Gimana nih, Sen? Nah, jadi ada fakta unik ya. Di FIFA Series kan Indonesia harus melawan Saint Kitts and Nevis di laga pertama ya. Betul. Nah, harganya J.I. Jazz 173 miliar ini bisa membeli 10 skuad dari Saint Kitts and Nevis. Karena market value satu skuad Saint Kitts and Nevis yang dibawa ke FIFA Series itu cuma 10 miliar. Buset, berarti 10 miliar, 10 squad, berarti anjir semuanya 10 kali lipat ya? Iya, jadi satu J.I. Jazz itu dihargain dengan 10 skuadnya Saint Kitts and Nevis. Kalau misalkan satu skuad Indonesia dihargain itu 56 skuad Saint Kitts and Nevis gitu. Buset, ini ibaratnya kesenjangan market value biasanya. Betul. Dan kan walaupun memang kalau misalkan dibandingkan dengan market value skuad-skuad Indonesia dari era dulu ya gara-gara dolar naik dan juga segala macam kan ini bisa tinggi. Namun kalau misalkan dikonversi juga ini adalah market value timnas kita paling mahal sepanjang sejarah. Betul. Kalau dibandingkan dengan musim-musim ataupun era-era pelatih sebelumnya gitu, era skuad. Walaupun dikonversi di eranya misalkan eranya siapa ya, Fred Riddle, pada saat itu dolar masih 13.000, konversikan saja dengan sekarang masih tetap mahal skuad yang sekarang gitu. Karena memang kalau zaman dulu kan dominan memang pemain lokal ya, naturalisasi paling cuma beberapa biasanya. Ya, itu naturalisasi kan, juga kan mainnya di Liga Indonesia. Iya, nah itu dia. Karena market value-nya ya market value di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri ya 1M itu udah heboh loh ibaratnya kan di masa itu ya. Iya, dan di dulu paling mahal itu pasti datang dari Persib ya. Atep saja dulu itu ketika di masa prime-nya kalau nggak salah 2016-an market value cuma 2 miliar atau 3 miliar. Jarang yang nyampe 5 itu jarang. Kan market value yang tetap tinggi itu kan kalau nggak dari Persija dari Persib seperti BP, Greg Nokolo gitu. Di Persib ada Atep dan juga segala macam dan pemain-pemain asing yang datang. Tapi kan pemain asing yang datang juga kan tidak melebihi 10 miliar. Betul, jadi tidak lebih dari 10 miliar. Iya, kecuali pemain-pemain seperti Essien, Kartongkol gitu kan. Dan sekarang hebatnya kan di BRI Super League dalam sejarah pemain Indonesia baru sekarang memuncaki market value paling mahal di Liga Indonesia yang sekarang, melebihi pemain-pemain asing yang didatangkan. Wah, siapa nih kira-kira? Profesor Tom Haye ya. Tom Haye kan nyampe 17 miliar, sedangkan yang paling mahal kedua itu datang dari pemain yang pernah bermain di PSG yaitu Layvin Kurzawa gitu, di Persibnya ya 13 miliar dan market value-nya Tom Haye itu sekarang paling mahal dari semua pemain BRI Super League gitu, mengalahkan pemain-pemain asing lainnya, dan itu menandakan jika value dari pemain Indonesia sudah naik ya, walaupun ada faktor abroad lah. Iya, ada faktor abroad karena ya bisa dibilang ini belum midfielder belum main ya Sen ya. Karena kan waktu itu kan midfielder aja kan sama Malaysia itu masih gedean midfielder seorang diri kan. Market value-nya kan ibaratnya kan. Kuat ya. Jadi ibaratnya nggak heran karena memang pemain kita itu kan apalagi J.I. Jazz ini ya harganya udah harga seri A ibaratnya. Selain kan. itu juga market value-nya J.I. Jazz bisa mengalahkan satu klub di Indonesia. Sekarang market value tertinggi klub di Indonesia itu Persib dengan 144,44 miliar. Dan itu Persib tertinggi. Iya, tertinggi ya, nomor 1 ya. Masih lebih mahal J.I. Jazz gitu kan. Ibaratnya J.I. Jazz setara Persib Bandung. Iya. Nah, untuk sekarang J.I. Jazz ya karena memang J.I. Jazz karirnya di Serie A. Betul. Bagaimana musim depan ketika Verdong dengan performa baik di musim ini pasti market value naik ya kan, karena apalagi bisa membawa Lille itu bisa sampai ke zona Liga Champions, otomatis market value naik. Dan kemudian Hubner, Joaon yang akan masuk ke
divisi utama itu market value-nya pasti naiknya drastis kan. Apalagi kalau untuk Hubner itu sudah berkali-kali lipat kan untuk Iya, Hubner itu kan. maksudnya kan untuk sekarang ini Iya. kan sudah include Hubner nih. Iya. Udah 567. Kalau Hubner musim depan ke divisi utama otomatis kan naik. Iya betul, Itu pasti kan. naik betul Tidak signifikan ya. 567 lagi gitu kan. Walaupun mungkin kalau misalkan menurut gua untuk musim depan JJS masih akan di Serie A, apalagi dengan statement Sassuolo yang kalau tidak dijual ini harus dipertahankan. Oh, iya, kalau tidak betul. dijual dengan harga yang lebih mahal, Yang otomatis lebih mahal. market value kan bakal naik lagi. Iya. Dari JJS-nya sendiri apalagi Kang Emil. Iya, Kemudian apalagi Kang Emil ya. Paes kan Martin gitu Paes, kan. betul. Kemudian yang lainnya juga apalagi pemain-pemain abroad kita yang sekarang ada di divisi 2. Kemudian direkrut ke divisi utama, itu market value naik dan nggak nyampe tahun depan lah. Iya. Setelah musim panas musim ini, setelah nanti habis bulan Juli, bulan Agustus, Iya. market value timnas kita mungkin akan 700 atau 800 miliar. Wow, betul ya, akan pasti naik signifikan ya Sen, ya. Iya, Pak, pastinya. Apalagi kalau misalkan Eliano jadi ke Nah, Aimens. betul, apalagi Itu kan jadi pendobrak market value juga kan. Kalau Betul. misalkan ke Aimens ya dikursin ke rupiah mah ya gede banget Gede duitnya kan. banget ibaratnya kan. Itu. Ini Kita tunggu saja. sebuah kebanggaan ya, bukan Betul. hanya prestasi tetapi memang dari skuadnya saja emang udah mewah banget ya. Iya, ini udah mewah banget, sudah bukan ini ya mobil SMK lagi nih. Iya benar. Ya, ini udah seperti Ini ya udah bukan sampai Ferrari Porsche lah belum lah, belum. tapi seenggaknya mobil-mobil seperti BYD lah. BYD lah. Iya, belum sampai sport car masih BYD lah gitu. Tapi ini udah mewah banget, jadi nggak sabar head to head di negara ASEAN ya. Menurut gua kalau head to head dengan negara ASEAN, kalau ASEAN ya Indonesia paling unggul karena Thailand yang paling jago aja, dia kan ngandelin pemain lokal. Iya betul. Naturalisasi tetap kan, tidak ada pemain Thailand yang terlalu Menonjol ya. Banyak pemain Thailand yang bermain di liga-liga Eropa kan kurang gitu. Kalau misalkan di Asia ya tentu kita kalah dengan Jepang mungkin. Iya, Market kalau di value-nya Asia. Indonesia itu kalah sama Kubo sama Endo udah. Oh iya itu sama Minamino kemudian sama Mitoma. Iya. Kita kalah kan gitu Ya kalau banyak Asia. banget Tomiyasu juga kan ibaratnya kan. Jangankan ke Jepang dulu lah. Sama Uzbekistan Kusanov di Manchester City Iya, kemarin Kusanov. juara Carabao kan. Itu kita Betul, pasti kalah. betul. Cuma kalau di ASEAN kita dari market value sudah merajai gitu, bahkan dari Malaysia sendiri kan. Wah, berarti ini yang patut ditunggu itu sebenarnya AFC ya jadinya. Ini ibaratnya kita nih udah layak, udah skuad semifinal lah kalau Iya. untuk AFC itu kan. Ya menurut gua Ibaratnya. kalau AFC iya benar skuad semifinal. Udah skuad semifinal karena kalau berharap juara ya memang realistis kalau kita mikir juara, tapi ibaratnya untuk standarnya itu ya semifinal udah kayaknya udah pasti Iya, sih kayaknya. gue takutnya semakin gede market value-nya timnas kita takut Takutnya kenapa? dijual untuk bayar hutang negara. Kita punya hutang ke siapa? Iya. Aduh, ke Amerika nih. Kita jual skuad aja nih. Totalnya sekian gitu kan. Ini Jadi bahaya. masuk APBN ya penjualan. Iya, dari Pak APBN kan seperti Persija yang mau dijual Pak Pramono. Alasan Pak Persija kenapa kalau tidak juara kita jual? Ya karena ingin membalikan APBD yang sudah Iya. itu kan sudah diturunkan untuk Persija gitu. Ibaratnya ini dana talang harus balik modal ya ibaratnya Iya, kan, betul. ke DKI sendiri kan. Iya, dan ini benar-benar salah satu yang membanggakan lah dari timnas kita yang sekarang ya. Segininya Betul, juga baru beberapa pemain yang bermain di divisi utama di Eropa gitu, dan kita yakin di musim-musim selanjutnya akan banyak sekali pemain-pemain kita yang masuk ke divisi utama, begitupun akan berkarir di divisi 2-nya Eropa gitu. Ya Betul. musim depan bisa aja Elkan Bagot naik, market value kita Iya, naik betul. lagi kan Naik gitu. lagi Elkan Marcelino kan Iya, tidak menutup Marcelino. kemungkinan kan, dia di sana ada Ole juga, Ole Nah, Romani. betul. Oleh juga kan ibaratnya dia belum masa prime ya. Dia itu kayak baru mulai ya. Iya. Ibaratnya masa depannya itu masih cemerlang lah kalau kita ngelihat Iya. kualitas dari Mang Oleh sendiri ya. Iya, dan pastinya akan pindah ya musim depan ya, Semoga karena di Oxford lagi ya. dan beberapa berita lah, tapi gue menyimpulkan sendiri ada masalah internal dengan pelatih yang sekarang, di mana Ole bahkan tidak masuk ke squad. Ketika pelatihnya ditanya kenapa Ole tidak masuk squad, masih jawabannya lupa sama pemain sendiri. Wah, ini fatal banget ya ibaratnya ya. Jadi bukan karena performa Olehnya sendiri ya. Iya, ya karena mungkin karena performa gitu kan. Kemudian ya tidak masuk ke listnya pelatih. Ya menurut gue untuk Ole sendiri harusnya pindah saja, tapi harus tetap stay di Inggris gitu. Iya, jangan balik dulu ke ini ya. Entah itu ke divisi 2 championship-nya atau apa ya. Yang nggak tahu pindah ke Ipswich Town sama Elkan Bagot Bisa kan. jadi. Itu.
atau ke ya ibaratnya klub-klub lain lah ya di divisi Iya, 2 ya. nih Mungkin sekarang masih banyak juga. lagi ini kan lagi apa? Lagi pada pulang nih. Waktunya nih pemain-pemain yang harus apa karirnya ningkat ngobrol sama aja Ijes, Emil. Ini. Bagusnya kan ini, bagusnya pemain-pemain seperti Joey Lupesi, Kevin Dix itu lagi kelihatan deket banget sama pemain yang sekarang berkarir di BRI Super League. Betul. Gitu kan. Ibaratnya kalau reunian kita mah ya infoloker lah ya ibaratnya. Infoloker yang gaji lebih gede itu kan. Iya, kan kalau dulu Jadi, timnas yang dulu main, aduh, misalkan bermain di Persisam dulu ya, ada Persisam. Sekarang kan udah nggak ada kan di Borneo. Main di mana? Ke Sriwijaya aja lah, wah ke Persipura lah, ke Persib, ke Persija. Sekarang kan, waduh, ke Liga Belanda aja, ke Liga Italia aja, ke Liga Inggris kan lebih udah next level banget. Ibaratnya gimana nih kabar Serie A ya? Gimana nih kabar? Jadi dulu perdebatannya kan nanti SL musim depan siapa yang menang ya? Sekarang mah enggak. Kemungkinan paling kuat juara di Serie A siapa ya gitu, di era divisi siapa ya? Nanyanya kayaknya untuk Ajax sama Lille ini kemungkinan ke championnya gimana ya? Nanya kan gitu ya ibaratnya. Iya, dan juga yang paling pasti ditanya itu bagaimana bermain di Europa League ya. Pasti nanya ke Verdong semua kan pasti. Betul. Terus ini nanya ke Verdong ini. Lu kemarin ribut sama Greenwood gimana? Baru ngelihat Verdong mode galak tuh waktu itu, Sen. Kayak nggak nyangka ya. Ibaratnya secara postur kan pendek, tapi kalau tapi dari muka mah emosian harusnya. Iya, ya kan baru ngelihat Verdong emosi banget tuh waktu sama Greenwood. Kalau Greenwood kan pemain kecil, nanyanya gimana rasanya nendang kepala juara dunia. Giroud kan juara dunia, ditendang kepala belakangnya sama Verdong itu. Ini lu personal apa gimana? Ini juara dunia loh gitu Giroud ya. Terus Calvin Verdong bisa nyombong, Sen. Lihat aja, Los C itu Lille itu kalau nggak ada gue kalah. Kan kayak gitu anjir. Wah kalau nggak ada gue mau jadi apa gitu. Los C nggak ada gue kasihan. Pasti market value itu akan terus naik ya, dan gue baru tahu kalau market value-nya Zilstra itu kecil banget, 1,3 itu seperti apa ya, seperti banyak bahkan standarnya Liga 1 lah gitu. Ya bahkan ibaratnya kan otomatis kalah sama Beckham, kalah sama pemain lokal yang ada di skuad 24 ini, Sen. Iya, bahkan kalah paling rendah kan. Kalah sama Dion Marks ya. Donitri, ya kan pasti kalah kan. Iya, sama Dion Marks yang masih muda gitu, yang didatangkan oleh Persib kan. Kalau dari apa, maksudnya stigmanya pasti kalau misal pemain abroad yang pulang ke BRI Super League itu market value-nya pasti tinggi ya. Kita lihat Tom Haye sama Eliano gitu ya. Tom Haye aja jadi market value tertinggi kan sekarang gitu ya. Kita berpikir seperti yang lainnya yang pulang harusnya tinggi, tapi karena mungkin menit bermain juga ya, dan juga ini gara-gara di Persijanya menit bermainnya itu Zilstra kurang banget. Makanya solusinya ya harus dilawan ya kalau yang nggak main gitu ya. Kan. Kembali lah. Ya mungkin semoga aja Sen, ibaratnya ya meskipun ini bukan urusan pelatih John Herman ya, tetapi kan setidaknya John Herman ini kan pasti memonitor anak buahnya nih, anak didiknya ibaratnya. Kan pasti ada obrolan lah ibaratnya ya. Ini kalau susah di klubnya lebih baik ya ngajuin opsi lawan atau apa gitu. Tapi menurut gua kalau untuk masalah itu ya John Herman nggak bisa ikut-ikutan. John Herman kalau misalkan Zilstra turun, tapi ada pemain lokal yang bagus nih, ya udah pakai pemain lokal, pelatih kan gitu. Ini yang harus disoroti PSSI untuk lebih mengurusi gitu. Ya dengan regulasi 8 pemain asing, bahkan sekarang di AFC boleh sampai 11 sekuat turun semua pemain asing gitu. Kalau ke AFC kan kita udah nggak bisa ngomong apa-apa karena itu regulasi dari Asia kan. PSSI kan full powernya di Indonesia gitu. Harusnya kan lebih memprioritaskan pemain kita gitu kan. Dan juga kalau misalkan pemain kita, PSSI mau mengkomersilkan sepak bola, dalam artian sepak bola itu harus jadi entertain banget kan gitu. Ya lebih entertain yang main pemain timnas. Itu kan daripada mendatangkan pemain-pemain yang seperti Ciro Alves, David da Silva itu kan baru terkenal ketika mereka ke Indonesia kan, ketika mereka membela Persib gitu, terkenalnya. Kemudian Marco Simic kan terkenalnya kan baru ketika membela Persija di kita gitu kan. Yang dulu gitu seperti Gonzales, seperti Bambang Pamungkas, yang mereka terkenal aja karena apalagi pride kita lebih gitu karena mereka itu pemain Indonesia kan gitu. Harusnya PSSI itu seperti itu menurut gue.
lebih memfokuskan ya regulasi mending dikurangin lah sekarang, jangan 5+1 lagi gitu. Kalau misalnya 3+1 atau apa. Jadi 5 ESL itu kembali lagi ya. Oh iya ya, ibaratnya memunculkan talenta-talenta lokal jadi pilihan utama ya sih. Iya, melihat pemain lokal kita juga sekarang udah upgrade kan, nggak kayak dulu gitu, nggak kayak dulu yang penting ribut, tackle ribut. Sekarang kan enggak, lebih sistematis dan pemain kita lebih ngikutin sepak bola modern gitu. Menurut gua regulasi seperti dulu harus dikembalikan, jangan terus ditambah. Takutnya nanti regulasinya 11 pemain asing boleh turun, ya kita udah kayak lihat Premier League. Iya betul. Gitu. Iya, ibaratnya lebih ini ya, lebih besar efek negatifnya ya buat pemain lokal kita sendiri. Iya, ya kalau alasan entertain kan tadi. Yang entertain yang untung siapa? Ya pemain-pemain asing itu. Seperti ya tadi yang gue sebutkan. Dapat cuan di Indonesia ya. Iya, dapat engagement dan juga segala macam. Sementara pemain kita yang turun gitu. Karena kalau kita bandinginnya sama Premier League kenapa bisa se-ekstrim itu, ibaratnya kan ya bukan Premier League saja ya, kayak Serie A juga kan, Como juga kan pemain Italianya kan malah cuma 2 biji itu cadangan kan. Iya, setelah promosi malah dijualin semua. Iya, ibaratnya kan itu karena mereka sadar bahwa kompetitif untuk Liga 2-nya sendiri kan bagus ya. Jadi ibaratnya itu jadi motivasi sih, karena jika mau nembus Premier League ya lu harus hebat gitu kan. Gak ada jaminan pemain lokal dimanjakan karena regulasi kan. Karena memang pembuktiannya bukan cuma di Premier League, di Liga 2-nya, bahkan di kayak liga-liga lainnya, kayak misal di Liga Portugal apa segala macam, wadahnya udah terlalu banyak gitu kan. Iya, dan juga nggak bisa dibandingkan sama Eropa ya. Di Eropa sepak bolanya udah jadi. Kalau di kita kan belum. Indonesia pemain kita tuh nggak dilirik, bahkan jangankan ke Eropa, ke Asia, ke ASEAN aja kurang dilirik pemain Indonesia. Kalau misalkan Inggris itu divisinya kan sampai 10 anjir. Iya. Gitu ya. Apa sepak bola tuh waduh enak pemain bola di situ itu, orang-orang Inggrisnya ya. Kemarin aja Mansfield yang lawan Arsenal itu kan dominan pemain Inggris ya, pemain-pemain apa Sunday League Soccer kan? Sunday League gitu kebanyakan gitu. Dan kalau di Indonesia ya mau gimana lagi bahkan salah satu yang harusnya jadi legend timnas sekarang memutuskan pensiun gara-gara regulasi tersebut. Evan Dimas milih main PS daripada main bola sekarang kan, milih main PS loh. Dia kan ngomong kalau regulasi seperti ini dia tidak akan balik ke sepak bola walaupun cedera dan juga segala macam. Tapi kan sangat disayangkan gitu, harusnya Evan Dimas ini masih bisa tetap bermain gitu walaupun cederanya kemarin parah, karena mengingat posisinya gelandang gitu. Harusnya ya semoga saja nanti bisa terdengar lagi sih ibaratnya kan, karena memang Liga 2 kita juga kan belum kompetitif, kecuali kalau Liga 1 dan Liga 2 kualitasnya gak jauh beda ya, karena pemain lokal main di Liga 2 pun ya kualitasnya tetap lah untuk Liga 2-nya kan. Kalau sekarang mah kan jomplang banget, masih jomplang. Iya, takutnya menurut gua mending dirubah dari sekarang daripada nanti keburu terlena. Iya, betul. Itu terlena dengan waduh udahlah kayak gini juga kita udah untung banyak. Mau dirubah lagi otomatis kita mulai dari nol lagi, takut rugi. Pasti seperti itu kan. Pasti itu apalagi terus ya. Ketum PSSI kan nggak bisa selamanya kan, 4 tahun sekali ganti. Kebijakannya selalu gonta-ganti dan kita tahu ya sebelum Pak Erik gimana hancurnya PSSI. Masa-masa kegelapan PSSI sebelum zaman Pak Erik itu ya. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya, karena berhubung sekarang jeda internasional, jadi kita bahas sepak bola lokal ya. Ini masih datang dari Timnas Indonesia. Pelatih Persija bangga banyak pemain Persija dipanggil timnas. Waduh, mantap. Jadi di eranya John Herdman itu pemain Persija ketika masih skuadnya 41 kalau nggak salah 6 pemain yang dipanggil dan itu terbanyak. Kemudian di final skuadnya pemain Persija itu masih mendapatkan 4 pemain yang tidak dicoret, yaitu Donitri, kemudian ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho dan juga Mauro Zylstra. 4 pemain ini sekarang masuk ke final squad John Herdman gitu. Dan selain itu juga ada hal unik. Ketika TC Timnas dilakukan, John Herdman memanggil 6 pemain U20 Persija untuk mendampingi timnas latihan. Oh, tapi itu untuk membantu doang ya ibaratnya. Ikut latihan. Oh, ikut latihan. Yang kemarin yang Elian yang di postingan Eliano yang dari belakang. Oh iya, itu pemain U20-nya Persija. Oh, yang jadi spekulasi siapa itu kan? Siapa? Yang banyak yang menebak itu Luke Vickery ya. Luke Vickery yang bermain di Australia gitu kan. Tapi ternyata bukan. Itu ternyata 6 pemain Persija itu ikut gabung ke TC Timnas sekarang gitu kan. Dan ini juga menurut gue salah satu hal yang baik juga, walaupun ada point of view dari beberapa supporter yang mengatakan kekuatan orang dalam dan juga segala macam kan. Kenapa harus pakai kenapa harus pakai Persija gitu. Sedangkan TC-nya dari mana ya? TC Timnas kalau nggak salah sekarang di Bali ya, atau di Persija ya?
atau di GBK ya? Ya kalau di GBK wajar, itu kan mungkin akses terdekat ya. Memang Ya kan harusnya menurut gue Persija. yang pas kalau dan juga biar tidak adanya kecemburuan sosial, pakai saja pemain-pemain U20 sekalian. Iya. Jangan spesifik Persija U20 karena sekarang lagi jeda internasional, liga tidak berjalan. James Raven yang gak masuk squad lagi nganggur loh. Tapi yang menurut gue mah kalau untuk TC itu kan itu nemenin latihan doang dan ibaratnya Ya kan. ikut latihan. Iya ya, kayak nemenin latihan tuh kayak ya mungkin tendang-tendang bola, apa segala macam, ngasih umpan apa segala Iya. macam kan. Iya. Ya mungkin pertimbangannya kalau manggil timnas U20 sedangkan posisi pemain juga kan mencar. Ibaratnya kan mungkin secara apa ya, transportasi apa segala macam agak susah gitu ya. Ya kalau menurut gue mah itu bukan sebuah keistimewaan kepada Persija U20-nya ya, tetapi lebih ke memanfaatkan apa yang ada. Karena kalau menurut gue mah nemenin TC itu lebih ke kayak jadi anak gawang kalau menurut gue mah. Iya, tapi kan seenggaknya ikut latihan, tahu sistem dan juga segala macam. Iya, kalau misalkan pemain U20 ini adalah pemain pilihan atau skuad utama dari U20 timnas gitu. Ini itu TC timnas, bukan TC Persija. Maksud gua dari harus ngambil kalau mau ngambil keuntungan, ngambil itu sekaligus gitu. Mending ngambil TC pemain yang sudah masuk skuad U20. Iya, dikumpulin lagi ya karena mereka harus disiapkan setelah U20 ya, mereka itu pengganti para senior-senior ini gitu, supaya udah tahu John Herdman tuh orangnya seperti apa. U20 sekarang dipegang sama Nova Arianto, U16 dipegang sama Nova Arianto gitu kan. Otomatis ketika dia ke senior, dia itu harus dipegang sama John Herdman gitu kan. Jadi, harusnya kalau misalkan lebih lebih efisien undang timnas U20 karena lebih efektif, karena itu kan ya ibaratnya jadwal timnas U20 ya yang masuk jadwal ya ibaratnya kan. Dan juga kan itu kan next generation kita gitu ya, walaupun memang pemain U20 dari Persija juga next generation kita, tapi kan kita harus ingat ya kan, U20 yang sudah masuk final squad itu harus benar-benar dimatanginya juga dari sekarang. Iya betul, diperkenalkan dulu ya. Karena supaya ketika transisi mereka nggak kaget dengan sistemnya John Herdman. Iya, dan bukan masalah itu itu kan bibitnya gitu, bibit yang udah kita bangun gitu. PSSI udah ngeluarin duit berapa grassroots untuk underage gitu, untuk U20, U16. Ya mereka daripada sekarang libur, takutnya ketika mereka libur makan seblak lah, jalan-jalan, gaya hidup yang nggak bener gitu. Mending udah yang masih muda tuh fokusin sepak bola. Ada kesempatan untuk TC sama senior, pertama itu adalah pengalaman yang bagus untuk bibit muda kita gitu. Karena ya mereka yang disiapkan untuk menggantikan para senior ini gitu. Bener, hitung-hitung menjalin chemistry ya dengan para senior ya ibaratnya kan. Iya ya, banyak yang ngomong ini adalah orang dalam dan juga segala macam ya. Ya kita lihat saja, semoga di TC-TC selanjutnya itu lebih mengutamakan pemain-pemain U20 atau U16 yang memang mereka itu adalah skuad utama dari timnas kita gitu, seperti James Raven gitu kan. James Raven itu harusnya ya kalau misalkan dipoles dengan benar dan sekarang bener-bener di Bali menurut gua dispesialkan lah, dikasih menit bermain yang full, dijadikan pilihan utama. Kalau misalkan terus-terusan dijaga seperti itu gitu, James Raven ini bisa jadi melangkah lagi balik ke Eropa gitu. Iya harusnya ya. Harusnya seperti itu. Apalagi masih muda ya, sehingga harus diorbitkan ya. Iya, apalagi kan dia kan satu-satunya harapan menurut gue untuk timnas U20. Lihat aja kemarin di AFF U20 gimana. Cuma James Raven yang kerja anjir. Iya, cuma itu doang ibaratnya kan. Makanya sangat penting banget ya untuk John Raven ya, karena pilihan John Raven itu kalau tidak bisa abroad ya mungkin dia akan jadi legend Liga 1 sih, ibaratnya pasti mendominasi kan ibaratnya. Seenggaknya paling ya di ASEAN lah, seperti Sandy Walsh gitu, Buriram ke Liga Thailand atau ke Liga Malaysia kan bisa jadi kan gitu. Tapi kan harapan kita sih dengan banyaknya sekarang pemain kita yang ada di Eropa, apalagi Kevin Dix jadi agen, jangan ke ASEAN, tujuan utama tuh Eropa gitu kan. Jadi sekarang tuh udah masuk akal kalian tuh ke Eropa gitu. Iya. Makanya harusnya dijaga bibit-bibit muda ini gitu kan. Karena secara bakat bisa bersaing, secara akses pun sekarang ada ya ibaratnya kan. Iya benar. Dan juga ini bagus lah, bagus untuk Persijanya sendiri dan bagus untuk pemain U20 Persija yang dipanggil itu orang Indonesia semua. Jadi bagus lah. Mungkin ya mereka nanti akan masuk ke skuad timnas U20 ya gitu. Walaupun ya kan belum diumumkan skuad baru lagi gitu. Iya betul. Ya kita tunggu saja lah gitu kan. Dan ini bagus. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ini datang dari, sebenarnya ini adalah statement dari Rizky Ridho, dan juga ketika dimuat di berita itu perkataannya adalah John Herdman sama dengan STY. Wah, ini samanya dalam aspek apa aja nih, Sen? Nah, jadi ketika
TC kemarin timnas itu Ridho diwawancarai, dia mengatakan jika dia kaget pola latihan dari John Herman itu sama seperti STY. Jadi latihan dengan intensitas tinggi, disiplinnya sama gitu kan. Ini adalah hal yang bagus banget, mengingat Rizky Ridho adalah salah satu pilihan dari STY kan. Ya bisa dikatakan dia anak emas. Rizky Ridho sama Marcelino kan anak emasnya STY kan gitu kan. Makanya kalau misalkan Ridho yang ngomong ya valid berarti. Betul. Itu bukan dia melebih-lebihkan atau ingin cari muka, bukan kan. Valid kalau Ridho yang ngomong gitu kan. Dan harapan gue sih dengan statement seperti ini, harapan gue prestasinya bisa melebihi STY lah gitu. Iya, harapan kita ya. Ibaratnya ini kan yang terbaik buat timnas kita juga ya. Karena ibaratnya tanpa diragukan lagi peran pentingnya coach STY ini kan membangun fondasinya ya. Siapa tahu yang membangun selanjutnya itu kan di era John Herman ya. Iya, dan dari beberapa klip kita tahu ya benar-benar nih kayak STY, cuma kalau masalah galakan STY gitu ya. Kalau dilihat dari beberapa video sih John Herman itu bukan galak, tapi tegas kelihatannya. Ya. Iya, tegas banget dan kelihatan profesional banget. Ya dari video yang nunjukin ke lapangan dan juga segala macam, dia tuh ngatur Ijes, ngatur Kevin Dix yang main di Eropa loh gitu. Betul. Ya karena memang dia pernah nanganin skuadnya Kanada. Ya ibaratnya John Herman udah lebih tinggi lagi levelnya daripada para pemain. Iya, kan? Dia itu pernah megang Alphonso Davies. Iya, ibaratnya gue udah nunjukin. Alphonso Davies kalian tahu yang ngacak-ngacak Barcelona dan bantai 8-2 Barca. Iya, itu loh ibaratnya Alphonso Davies ya. Iya. Apalagi dalam latihannya itu ada fakta menarik yang John Herman bawa layar monitor gede. Iya, sama speaker kan. Iya, itu kan ibaratnya John Herman itu ingin menerapkan taktik seperti ini ada di visualnya gitu kan. Nah, pemain bisa melihat langsung visualnya dan bisa mempraktekkan langsung di TC tersebut. Iya. Dan kemudian alasan dia membawa TV dan juga speaker, menurut dia pemain itu harus enjoy walaupun latihan intensitasnya tinggi. Pemain itu tetap harus enjoy katanya. Dan walaupun baru pertama kali mereka bertemu dengan John Herman, walaupun sudah bertemu lah. Kan John Herman sempat sowan ke Mönchengladbach gitu. Sempat ketemu, tapi kan ketemu di official training dan para pemain ini harus yang mengakui jika John Herman head coach mereka gitu. Tapi kedekatannya seperti kayak yang udah sering ketemu gitu kan. Ini kan menandakan jika John Herman adalah pelatih yang profesional gitu. Dan cocok banget menurut gua. Dan ibaratnya karena nama besar juga disegani ya sama pemain-pemain lainnya. Iya. Ini kan nama besar sebagai pelatih kan, bukan nama besar sebagai pemain seperti Patrick Kluivert kan gitu kan. Dia kan besarnya kan sebagai pemain gitu. Kalau sebagai pelatih mah ya nggak besar-besar amat. Nggak bisa disamain. Kasusnya kayak Wayne Rooney sebagai pemainnya itu legend banget ya. Kalau sebagai pelatih gagal total. Iyalah, megang Newcastle 3 match dipecat, diambil sama Indonesia gitu. Itu dia, makanya ini kabar baik juga untuk timnas Indonesia ya, karena ya semoga aja nanti pertandingan debutnya bisa memuaskan ya sih. Iya, kalau misalkan kalau kita harus ya sekarang lah harapan masuk ke Piala Dunia menurut gue lebih masuk akal lagi. Kemudian STY itu bagus banget, cuma masalah dia cuma satu menurut gue di bahasa saja, mentok di bahasa, karena kalau kita ngomong terus di translator belum tentu translator ini terus yang nanggepin itu sama gitu kan. Dia ngomong langsung aja mungkin beda perspektif gitu kan. Nah, John Herman ini kan ngomongnya bahasa Inggris, dan sekarang pemain-pemain timnas kita nggak seperti dulu. Mereka itu seenggaknya ngerti apa yang diomongin John Herman, walaupun ketika mereka ngomong susah gitu. Tapi seenggaknya ngerti bahasa Inggrisnya gitu kan. Betul, langsung masuk. Karena para pemain lokal kita kan di klubnya itu kan ada pemain asing ya, sehingga kan pasti sering berbicara dengan bahasa Inggris ya. Iya, dan menurut beberapa pemain yang sekarang aktif di Liga 1 itu sekarang mereka harus banget bisa bahasa Inggris, karena dari untungnya ada podcast seperti Sport 77 yang mengundang para pemain legend yang nolak Eropa gara-gara nggak bisa bahasa dan juga segala macam. Jadi ketika para pemain senior ini yang sudah mendapatkan kesempatan waktu di masa prime-nya terlewat gara-gara bahasa, pemain muda yang sekarang sudah berpikir bahwa bahasa itu penting kan. Iya, gitu. Jadi mulai belajar dan juga segala macam. Tapi itu juga menurut gua salah satu kelebihan dari salah satu keuntungan dari regulasi tadi yang kebanyakan pemain asing. Iya, betul. Salah satu kelebihan dari regulasi itu ya seperti itu. Jadi pemain kita lebih mikir untuk bahasa gitu. Karena unik kan sekarang di divisi utama BRI Super League pelatih lokal itu cuma satu. Siapa ya? Pelatihnya Malut United. Yang lain
pelatih asing yang lain gitu kan. Ini pelatih asing ini ngomong bahasa Inggris. Iya benar ya. Ibaratnya waduh dari fakta ini juga kita menyikapi bahwa ini bukan cuma kualitas pemainnya yang turun ya, tetapi kualitas dari pelatihnya juga kan udah mulai meresahkan ya. Iya benar. Kan harusnya kan ya akan ada nama-nama pelatih lokal yang besar ya harusnya benar. Bisa bersaing lagi gitu dan kan ISL dulu, apa pelatih murni Indonesia yang menjuarai Liga Indonesia terakhir itu Jajang Nurjaman, kemudian Rahmat Darmawan. Setelah mereka berdua nggak ada lagi. Iya, itu kan dua sosok pelatih. Ada 3, satu Kasartadi. Kasartadi yang enggak ngelatih tapi sekarang selebrasi apa gitu kan. Legend-legend Sriwijaya. Cuma 3 orang itu, dan setelah 3 orang itu nggak ada lagi pelatih lokal yang berhasil menjuarai Liga Indonesia gitu. Setelah itu pelatih luar semua. Ya mungkin ibaratnya nama-nama besar kan pada bikin ini ya lisensi kepelatihannya ya. Semoga saja nanti mereka akan comeback untuk melatih gitu Sen. Salah satunya kan kayak Noah Alam siapa? Noah Alam siapa? Bukan pemain kita. Ya bukan pemain kita, ibaratnya di era generasinya Noah Alam kan pernah ditanya Sen. Kayak Noah Alam juga kan suatu saat kalau ada chance bisa mau ngelatih Indonesia. Kayak banyak pemain-pemain top kita juga kan berpikir seperti itu. Kayak Bang Firman Utina sekarang. Firman Utina itu jadi salah satu asisten pelatih di Dewa sekarang kan. Kemudian ya sekarang yang paling bagus menurut gue ya Nova Arianto. Walaupun dia tidak megang klub ya mereka dia megang timnas gitu kan. Tapi yang bagus itu seperti Firman Utina kan terkenal seperti abang-abangan banget gitu kan, dan bisa megang ruang ganti. Ya itulah pelatih itu harus kayak Firman Utina. Kemudian Hamka Hamzah sekarang dia jadi asisten pelatih di Arema gitu. Budi Sudarsono walaupun Sriwijaya gagal, seenggaknya ya udah jadi pelatih gitu. Dalam artian ketika dia megang Sriwijaya berarti lisensinya udah A-Pro gitu. Kalau enggak ya harus naik ke A-Pro gitu kan. Itu kan udah bagus. Semoga saja ya, karena memang menjadi pelatih itu tidak ada sih namanya pelatih muda ya. Pelatih itu ketika membawa klub juara ya udah usia udah tua, karena memang karir kepelatihan itu kan dimulai dari jadi asisten, dimulai dari yang benar itu harusnya kan, nggak langsung ujung-ujung ngelatih klub besar kan nggak mungkin kan ibaratnya kan. Karena ibaratnya pelatih-pelatih kayak Jaya Hartono apa segala macam itu emang udah jadi legend baru jadi pelatih kan ibaratnya. Prosesnya lebih panjang gitu daripada menjadi pemain itu ya. Iya, dan juga dulu kebanyakan klub-klub Indonesia itu ya kayak contoh Budi Sudarsono lah. Ngambil Sriwijaya ngambil Budi Sudarsono karena legend mereka anggap sebagai legend gitu. Kemudian banyak lah klub-klub yang ngambil mantan pemainnya seperti Persib Jajang Nurjaman. Itu kan legend Persib gitu kan. Betul. Kemudian yang lainnya juga gitu. Nah, tapi pas ketika mereka ambil itu adalah karir pertama pelatih, kecuali Jajang Nurjaman dari asisten dulu ya gitu. Yang bagusnya itu ya harusnya tadi ketika mau menjadi pelatih itu jadi asisten dulu harusnya kan, itu biar lebih ngerti gitu kan. Dan bagus juga sih kalau misalkan para legend-legend kita timnas seperti Bang Firman, kemudian Nova Arianto dan juga segala macam sekarang jadi asisten pelatih itu bagus, karena sekarang pelatih yang ada di BRI Super League juga itu pelatih yang lisensinya A-Pro dan juga membawa filosofi sepak bola dari luar. Betul. Nah betul Sen, makanya transisi kalau sekarang itu dominasinya pelatih asing, kalau dulu kan masih banyak pemain lokal, itu bisa kita lihat dari perbedaan. Kalau dulu sepak bola Indonesia kan umpan panjang, umpan lambung segala macam, tendangan jumpa fan, ibaratnya gol dari langit apa segala macam. Tapi sekarang kan lebih ke tiki-taka ada, lebih umpan-umpan pendek. Itu kan mungkin faktor filosofi yang dibawa sama pelatih-pelatih asing ini ya ibaratnya. Iya benar, dan juga menurut gue ya itu adalah salah satu kembali lagi kelebihan dari regulasi tadi ya. Walaupun memang pelatih mah tidak bisa diregulasi. Mau gimana pun pelatih tidak bisa diregulasi kan. Benar kata omongan Mamat tuh. Tapi ibaratnya Indonesia itu masih jauh lebih baik daripada IPL Sen. Karena sepanjang sejarah IPL kan belum ada pelatih asal Inggris yang juara IPL kan. Kalau kita banyak jago-jagonya pelatih lokal yang juara BRI Super League ibaratnya kan. Ya dari dulu lah seperti Indra Thohir, Rahmat Darmawan kan, kemudian Benny Dolo. Iya, banyak kan ibaratnya kan. Cuman ya untuk entertain atau untuk apa ya kualitas dari liganya ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga perlu dari asing kan ibaratnya. Iya, tapi dengan kualitas dari pemain lokal yang seperti ini, kemudian pelatih-pelatih lokal juga sudah mendapatkan karir sebagai pelatih yang bagus, sebagai asisten dan juga segala macam. Menurut gue yakin setahun atau 2 tahun lagi nama seperti Hamka Hamzah, Firman Utina itu akan megang satu tim utama gitu. Dan pasti menurut gue seperti gue lupa pemain Ricardo Salampesi atau siapa ya, pokoknya mantan pemain Persipura lah, sekarang dia juga kan jadi asisten di PSBS Biak. Bio Paulin kan megang jadi head coach di Liga 2. Bahkan
timnya Bio Pauline itu adalah tim dengan kebobolan paling dikit dan mencetak gol paling banyak. Filosofinya bertahan. Tapi iya, sekali 4-0, 5-0 gitu kan. Karena apalagi Bang Bio itu targetnya mendatangkan Bruno Fernandes. Iya. Kalau ngomongin Bio Pauline itu orang yang lucu ya. Lucu banget. Dia kan ngomong kenapa jadi pelatih? Kan gagal nyalik. Jadi orang yang kocak kan gitu. Ya sampai mengucapkan mudik aja kan lucu banget ya. Saya akan kembali ke kota saya Kamerun sebagai bek biasa. Padahal dia udah jadi orang Indonesia. Ini ibaratnya apa ya? Bener-bener pemain yang lovable banget ya. Iya benar. Waktu masih jadi pemain juga meskipun ya sangar banget kan, serem banget Bang Bio ini ya. Iya. Tetapi kocak gitu saya. Kocak. Ya kalau ngejawab pertanyaan kan dia kocak. Lebih sulit mana melawan striker yang tinggi tapi adu body atau kecil tapi cepat. Mending kecil bisa dipegang, dilempar. Jawabnya selalu kocak kan. Betul. Ibaratnya apa ya, era keemasannya Persipura dulu ya. Kalau menurut gue mah Ronaldo aja kalau main di ESL itu belum tentu sanggup melewati Bio Pauline. Pasti. Ronaldo main di Indonesia setengah musim udah cedera. Ini lawannya Bio Pauline, Combo ini bener-bener keren banget sih kalau kita ingat masa-masa itu ya. Ya semoga saja lah nama-nama itu kan bisa ini ya, meskipun nggak cuma pemain lokal yang jadi pelatih juga, tetapi kan pemain-pemain asing yang pernah main di BRI juga kan ada kemungkinan buat jadi pelatih di Indonesia. Iya benar, dan juga sudah dimulai lah. Sudah dimulai kan, karena banyak Safi Sali kayak No Alam, ibaratnya mereka kan ada keinginan, karena alasan mereka itu mereka ingin comeback ke Indonesia karena memang kan sudah ini ya, sudah nyaman ya. Misalkan Safi Sali sama No Alam saya sih gue nggak setuju ya, mereka tetap orang luar. Apalagi Safi Sali Suzuki Cup kita dibobol Safi Sali anjing gitu, dan setelah itu Safi Sali malah main di Liga Indonesia lagi kan gitu. Yang utamakan tuh ya benar-benar orang Indonesia. Ya kalau misalkan ngedatangin Safi Sali ataupun No Alam sih ya tetep nggak ada pelatih kita yang melatih tim sekuat gitu. Cuma kan sekarang ya seperti tadi Hamka Hamzah, Firman Utina, gue yakin kan setelah Jajang Nurjaman nggak ada pelatih lokal lagi yang menjuarai Liga Indonesia. Gue yakin nextnya itu Firman Utina, kalau Firman Utina megang klub. Jadi nanti kita akan ada di masa bahwa Coach Firman itu saya nonton waktu masih jadi pemain bola ya. Kan? Karena zaman dulu aja ya Hartono apa segala macam, waktu main kan kita nggak tahu gitu kan. Dan menurut gua yang paling komplit itu Firman Utina untuk melatih di Indonesia. Kenapa? Pertama, ada pemain sombong. Gua bela Sriwijaya juara. Bela Persib juara. Lu mau debat apa sama pelatih itu? Kan banyak pemain yang siapa sih pelatihnya gitu kan. Nah, kalau Firman Utina bisa sombong anjir. Ibaratnya Firman Utina itu kayak Zidane ngelatih Madrid ya, ibaratnya. Gue main dulu tuh juara champion pernah ibaratnya. Meskipun lu dari Italia, dari Brasil, cuma lu nggak tahu. Gua tuh nguasain Indonesia gitu. Lu kesini lu tuh jadi musafir jadi harus nurut gitu kan. Apalagi kan kenapa Persib ngambil Firman Utina? Karena Firman Utina bisa megang ruang ganti dan bisa manggil pemain lain. Firman Utina ketika didatangkan Persib kan tugasnya narik Supardi, narik Juprianto, narik Emre Duan dari Sriwijaya, dan terbukti. Musim selanjutnya Sriwijaya nggak juara. Yang juara Persib. Pemain kuncinya pindah semua anjir. Kemudian Tony Sucipto itu yang narik Firman Utina. Sampai-sampai kan diakui sama Bambang ya waktu di Sport itu kan. Bambang ditanya ibaratnya siapa nih chance yang bisa jadi pelatih di antara Bambang, Firman Utina sama satu laginya Greg apa siapa? Bukan Ismet Sofyan. Terus kata Bambang kan mungkin yang chance paling besar itu Firman Utina karena itu ibaratnya kelebihannya itu di apa ya, punya wibawa dan di respect sama Hamka Hamzah juga sama kan. Hamka Hamzah kan abang-abangan yang bisa ngasih job Tarkam kan dia kan. Kalau Tarkam ngasih ke Julam itu kan nurut sama Hamka Hamzah karena ya jobnya dari Hamka Hamzah anjir. Betul. Gitu. Hamka Hamzah kan sama, dia itu bisa megang ruang ganti gitu. Menurut gua dua orang ini yang akan mungkin di karir kepelatihan itu akan bagus. Gua harap sih tadinya BP harusnya jadi pelatih, tapi BP lebih milih jadi dirtek gitu kan. Ya nggak apa-apa, mungkin ya itu pilihannya BP. Cuma menurut gua kalau BP tuh dari omongannya, dari apa yang dia lakukan, seperti sering baca buku dan ketika dia metode bola tenis untuk lompatan dan juga segala macam, dia tuh pantas jadi pelatih harusnya anjir.
Cuman mungkin kalau BP itu nanti kayak Ronaldo Nazario sih. Ketika melatih itu, lu tuh harusnya gini-gini, tinggal dikit lagi. Ya lu kan BP anjing. Jangan samain gue sama prime-nya BP ibaratnya kan. Cuma kalau dari lihat omongannya dan juga ya kan kita tahu BP itu orang pintar cerdas itu. Cocok jadi pelatih menurut gue harusnya. Tapi dia memilih untuk jadi dirtek gitu ya. Iya ibaratnya ya mungkin ya itulah. Tapi bisa aja sih dirtek pindah ke pelatih. Ya Jajang Nur zaman juga gitu, udah jadi pelatih ke dirtek dulu. Habis dirtek ke pelatih lagi kan gitu. Ya mungkin nanti kalau faktor bukan iri sih, lebih ke jealous ya. Waduh, Firman Udaina udah jadi pelatih di Barista Enggak menurut gua. Hamka-Hamja Kalau Persija udah nggak ada pilihan. Wah bisa jadi. Kenapa Jajang Nur zaman ngelatih Persib? Iya. Persib udah nggak ada pilihan lagi. Ini ngambil skuad ya udahlah Jajang aja. Ya pasti ya kan legend yang pada saat itu dia juga pernah jadi wakil asistennya Indra Thohir dan juga segala macam dan pernah membawa Persib juara di era jadi wakil asisten. Nah nanti kalau Persija udah bingung milih pelatih siapa dan nggak ada yang kepilih, BP turun tangan menurut gua. Jadi head coach. Ya, bener ya. Kita bakal banyak Imade juga kan. Imade Wirawan sekarang jadi pelatih kiper. Iya, walaupun di awal musim didaftarkan untuk jadi pelatih kiper, di putaran kedua gara-gara Persib kurang kiper dia masuk skuad lagi dan wawancara pertama semoga saya tidak pernah bermain lagi katanya. Coba. Jufrianto kan pasti Jupe itu pasti jadi pelatih gitu. Apalagi kalau untuk Boas tuh udah jadi pelatih masih main anjir. Oh Boas masih sekarang. Boas kan sekarang tekadnya cuma satu, membawa Persipura kembali ke divisi utama setelah itu pensiun. Boas kan kemarin ribut di Liga 2 kan dia gara-gara ribut sama supporter yang anarkis gitu. Kalau nggak salah mah Oktomanian itu asisten apa biasanya? Okto kan dia nyalek gagal juga kan. Iya, tapi sekarang jadi mancing. Oh, bukan staf kepelatihan. Bukan. Kalau nggak salah dia tuh sekarang jadi apa ya? Jadi PNS kalau nggak salah di Persipuranya. Okto. Iya. Oktomanian itu. Ya kalau pemainnya mah susah ya jadi pelatih ya. Yang kocak orangnya. Cair kan dia orangnya. Terlalu kocak kan ngomong dikit ketawa-ketawa susah ibaratnya. Dia ceritakan waktu teman-temannya sholat sandalnya diumpet-umpetin. Justru kalau andai kan Evan Dimas tetap bermain mungkin ada chance jadi pelatih ya kan. Evan Dimas ya karena untuk taktikal kan karena di era keemasannya U19 Evan Dimas itu kayak pelatih yang ikut main kan ibaratnya. Iya benar. Kayak kita melihat Xavi Iniesta. Iya ibaratnya. Kan pada saat itu juga kan disamainnya sama Xavi Iniesta karena memang kelihatan banget orang ini tuh kayak Xavi sama Iniesta. Iya ibaratnya kan bisa ngatur di lapangan jadi bisa jadi jembatan untuk apa ya memberikan instruksi dari pelatih ke teman-temannya langsung di lapangan. Dan juga harusnya pelatih-pelatih pelatih-pelatih luar yang sekarang megang BRI Super League itu seperti Bojan Hodak. Bojan Hodak tuh jadi dia bikin buku namanya Bojan Football. Nih sok siapa saja pemain Persib yang sekarang mau belajar. Dan sekarang dia itu ngasih kesempatan kepada pemain-pemain senior Persib seperti Jufrianto, Deddy Kusnandar untuk ikut megang. Deddy Kusnandar aja sekarang dia tuh udah nggak ada harapan main di Persib. Walaupun memang dia kan di lawan terus balik. Maksudnya nggak ada kayaknya Bojan Hodak itu masangin Deddy Kusnandar jadi starter. Gunanya sama Jufrianto juga, Jupe sama Deddy Kusnandar itu sekarang di Persib jadi pemain tapi aslinya mereka tuh sedang belajar jadi pelatih. Lebih ke analisis teknikal apa segala macam. Iya, semua itu diajarin sama Bojan Hodak dan menurut gua pelatih yang lainnya juga harusnya seperti itu. Dan juga jangan dari pelatihnya aja, ada keinginan dari pemainnya sendiri gitu. Untuk ingin belajar gitu. Iya. Ya semoga aja semua pelatih welcome seperti Bojan Hodak gitu ketika ada pemain yang ingin belajar ya ayo gitu kan. Iya, kan betul, pasti nggak semua pelatih kayak gitu kan. Bener ya ibaratnya ya. Ini kan harusnya estafetnya ya. Kayak pelatih-pelatih dulu kan ibaratnya ya Zidane dulu jadi asisten juga. Semua pelatih hebat itu berawal dari asisten sih ibaratnya kan. Kalau Pep doang ya enggak ya. Pep itu perasaan Pep juga bukan asisten lebih analisis juga sih. Iya, tapi waktu sama Jose Mourinho dia analisis ya. Iya, Jose Mourinho, Enrique, Pep kan sembarang kan gitu. Iya, bareng tapi kan di jajaran coaching staff lah ya. Barang aja ya. Coaching staff. Maresca. Asisten pelatihnya Pep. Arteta. Iya, asistennya Iya Pep. Kan. Betul, dulu kan asisten pelatih kan gitu. Terus senior. Asisten pelatih Rooney. Iya, Rooney. Makanya kalau untuk gagal. kayak nama-nama kayak seperti Gerrard, Rooney, Lampard, itu kan dia belum pernah jadi asisten pelatih kok langsung ngelatih. Makanya kan karirnya. Iya, tapi Lampard sekarang bagus ya. Dia tuh megang divisi 2 atau divisi 3. Iya, kan memuncaki klasemen kan. Iya, masih jadi promosi. Betul akan mencatatkan sejarah bahwa Frank Lampard itu mengantarkan Coventry City tembus ke IPL selama 20 tahun. Bedanya orang yang konsisten sama enggak. Lampard kan
Lampard Rooney awal gagal. Apalagi Lampard. Iya. Lampard itu kan pernah ngelatih Chelsea, habis Chelsea itu West Ham kalau nggak salah. Iya. Lampard. Bukan West Ham, Aston Villa atau West Ham ya? Iya, antara Aston Klubnya keluarganya tuh. Iya, yang klubnya pamannya itu. Aston Villa, iya betul. Kan kalau Rooney gagal ya udah. Kalau Lampard gagal itu jadi pembelajaran dan sekarang terbukti kan gitu. Kalau Rooney emang secara ini udah gagalnya terlalu banyak ya. Dia ke DC United pernah ngelatih juga gagal. Ke Derby County yang mantan-mantan yang klub yang pernah ia bela juga ternyata gagal. Tapi kalau untuk Lampard karena startnya itu harus jangan langsung klub IPL ya. Kalau mungkin ya untuk Championship dulu, kalau Championship udah berhasil nah baru kan ibaratnya kan. Iya, ya mungkin kayak Rooney sama Gary Neville juga mereka tuh sadar, aduh gua kayaknya cocok jadi pandit. Iya. Dari omong-omongannya Rooney sok. Kita sudah bayangkan gimana Rooney nanti ngelatih. Iya. Ya para pemain kalau Rooney ngomong Neymar itu bukan pemain top. Yang jadi pemain ini pelatih gue bener enggak ini pelatih gue nyawit atau gimana ibaratnya kan. Makanya kan kayak Thierry Henry juga kan membawa Monaco langsung hancur akhirnya kan udah ya. Karena memang apa ya ibaratnya secara jenjang karir langsung naik terlalu tinggi gitu nggak dari awal dulu apa segala macam. Makanya kan salahnya di situ. Ya semoga saja nanti pemain-pemain legend lokal kita ya mengikuti jejak pelatih-pelatih pendahulunya ya ibaratnya. Iya benar. Dan juga sekarang banyak pemain yang masih aktif yang udah tua-tua di BRI Super League tuh aslinya mereka masih jadi pemain tapi udah mulai mau ngambil lisensi kepelatihan. Bagus itu, bagus banget tuh. Harusnya kita tuh mencontoh yang lain. Kalau yang lain itu ya kebanyakan ya legend klub yang nganggur itu ditarik loh. Mesti udah di Dirtek lah jadi apa segala macam kayak di Barcelona aja ada Deco. Bahkan sekarang saya ada fakta yang menarik dari FC Barcelona bahwa Bojan Krkic itu mereka itu Bojan itu yang mengawal lama saya kayak Bernal, kayak Fermin apa segala macam. Nah, Bojan itu yang jadi detek di lama saya di Barcelona B-nya gitu kan. Itu kan ibaratnya ya nggak jauh-jauh dari legend klubnya ya. Iya. Yang terbaru saya Zlatan Ibrahimovic. Kenapa itu? Jadi dirteknya AC Milan kan. Mantep ya. Bahkan jadi duta anjir, orang Swedia jadi duta pembawa obor Olimpiade untuk Italia. Iya betul. Itu kan karena memang Ibra benar-benar nyaman banget dan datang ke AC Milan ketika AC Milan di era yang terpuruk kan dia juga kan memiliki saham di AC Milan dan cita-cita dia kan jadi presiden klubnya AC Milan. Betul. Pasti sih ibaratnya apalagi waktu itu kan bisa bawa Scudetto ya di masa-masa kehancuran masa yang pada saat itu tuh AC Milan Scudetto itu nggak ada yang percaya. Ngandelin tua-tua Giroud sama Ibra kan tapi juara anjir. Duet compo anjir ibaratnya kan. Itu keren banget sih apalagi sekarang kan anaknya itu bermain di AC Milan kalau Ajax kan. Ajax masih Milano. Feyenoord kalau nggak salah. Feyenoord atau Ajax masih di Belanda kan kalau anaknya Ibra tuh. Terus seperti AC Milan juga kan sebelumnya kan ada Maldini, sekarang Ibrahimovic. Jadi legend itu pasti kembali lagi ke klubnya gitu kan. Iya benar. Kan ibaratnya tetap ada di jalur sepak bola meskipun bukan sebagai pelatih bukan sebagai pemain lagi ya ibaratnya. Iya, terus juga harusnya gitu ya kayaknya. Ya menurut gue bukan karena gua orang Jawa Barat ya Persib tuh paling bagus masih ngurusin legend sampai sekarang loh. Masih legend ini daripada nganggur kita buatin pertandingan aja loh, pertandingan amal lah. Sekarang Persib tuh tiap main ada nobar biru. Nobar biru tuh nanti ada di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Itu yang datang ya pemain-pemain Persib Janel Arifin yang datang gitu, Tantan, Atep yang awal jadi tetap dikasih job dan tidak di luar sepak bola gitu. Ya ketika lawan Borussia Dortmund Atep, Zainal Arif itu tidak pernah berpikir ketika dia masih bermain dengan Borussia Dortmund gitu, walaupun ketemu legendnya kan. Itu kan. Legend sama legend ya. Ya ibaratnya apalagi itu kan win-win solution ya ibaratnya kan. Itu bukan merugikan Persib karena dua-duanya tetap dapat cuan ya ibaratnya kan. Cuan gitu. Cuan dan harusnya dilakukan sama klub-klub lain seperti itu gitu. Harusnya ya. Bagus banget lah. Mungkin kita sudah ya. Mungkin kita sudahi untuk episode kali ini karena kita membahas tidak hanya pemain timnas tetapi juga ekosistem di BRI Super League sendiri ya. Intinya sepak bola Indonesia lah ya. Sepak bola Indonesia kayak kita ibaratnya melihat dari regulasi pemainnya, melihat dari nasib para legendnya sendiri dan melihat estafet kepelatihan yang ada di BRI Super League ini ya. So buat teman-teman kalau teman-teman apalagi teman-teman udah pasti pecinta sepak bola Indonesia tahu ya sejarah sepak bola. Apalagi banyak pecinta ISL ya. ISL lebih tahu. Betul ya. ISL kan ibaratnya pengetahuan sepak bolanya tidak diragukan lagi ya. Apalagi
orang yang zaman ISL ya sekarang legend-legendnya itu ya harusnya pada jadi pelatih kan. Betul, karena kan pasti fanatisme fans era ISL itu ya gila banget Iya, ya. benar. Jadi kalau teman-teman mau sharing pengalaman pribadi tentang sepak bola atau mau sharing pengetahuan yang mungkin bisa mengkoreksi apa yang kita sampaikan biasanya. Kan ibaratnya itu penting banget ya karena kita di sini tidak merasa paling tahu. Jadi buat teman-teman yang punya informasi penting yang kita miss atau kita salah, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. So, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.